Saya izin berdiri, Mbah, agar yang di belakang bisa juga menyimak dengan hikmat sambil melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Bara selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto atas rumah dinasnya yang diperkenankan untuk menjadi tempat berkumpul kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya juga mau menyampaikan terima kasih atas pimpinan lagu kebangsaan kita tadi, karena saya sudah lama itu rindu untuk bisa khidmat. Bang Sofi, kepada Bang Sofi saya mau mengucapkan terima kasih Bang Sofi. Saya rasa kita semua rindu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sehikmat tadi, sehikmat ketika kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad ketika Mahallul Qiyam. Tapi seringkali bukan lagu kebangsaannya yang ketularan hikmat dari Mahallul Qiyamnya, tapi justru Mahallul Qiyamnya ketularan tidak hikmat seperti lagu kebangsaannya. Dan tadi kita merasakan hikmat itu, sehingga kemudian kita bisa terdidik. Nah, saya mau ke sana karena kita ini terlalu banyak berbohong dan dijejali kebohongan. Kita ini terlalu sering berbohong dan dijejali kebohongan. Sampean kalau nonton TV itu kan isinya kebohongan semua tuh. Sinetronnya ya bohong, beritanya ya hoax, bahkan azannya. Saya itu masih gak terima azan di TV itu karena lip sync. Kenapa gak keluarin budget untuk azan itu gak lip sync? Kan bohong itu azan, karena dia lip sync itu, sehingga hikmatnya itu hilang. Sehingga kata Imam Ghazali, dikutip juga oleh para ulama seperti Habib Ali Jufri, seringkali itu orang tidak menerima ujaran-ujaran keberagamaan bukan karena hati mereka yang bermasalah, tapi mulut pengujarnya itu yang bermasalah. Banyak orang mengajarkan agama, tapi mulut dia itu tidak beragama, sehingga kemudian menjadi masalah di sana sini. Padahal kategori ilmu di dalam Al-Quran itu, ilmu itu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu ketahui. Makanya Al-Quran katakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, bertanya kepada ahli zikir. Quran nggak bilang fas'alu ahlal pikir. Quran nggak bilang fas'alu ahlal fikir in kuntum la ta'lamun. Seharusnya kalau kamu nggak tahu, tanya ke orang yang tahu, ahli berpikir. Tapi Quran ahli zikir, langsung melompat ke ahli zikir. Karena apa yang kamu pikirkan, kalau tidak kamu zikirkan, itu bukan ilmu dalam kategori Al-Quran. Dan kita banyak tuh sekarang mencoba menyerap ilmu dari orang yang bahkan tidak pernah menzikirkan ilmunya. Kepalsuan tuh di mana-mana, sehingga kemudian bahkan azan lo palsu. Kan berita palsu aja itu udah aneh ya. Reality show lo gak real, gak reality, gak real. Reality show gak real. Kita dijejali itu kebohongan demi kebohongan. Dan sama dengan kasus Mahallul Qiyam dan lagu kebangsaan, justru YouTube nanti kemudian ikut mempertontonkan kebohongan-kebohongan itu, mempertontonkan, dibuat gimmick seperti ini, gimmick seperti itu. Makanya sampean nonton jeda nulis aja.
Mbak Tejo itu bisa membuktikan bahwa jeda nulis itu tidak ada kebohongan. Bahkan nggak usah acting waktu wawancara Mbah Sujiwo Tejo. Nggak usah menentukan tema, nggak ada rundown, nggak ada apa. Duduk saya dan Mbah Tejo udah ngobrol ngalor ngidul. Karena kan kita percaya bahwa apa yang keluar dari hati itu adalah kebenaran, sehingga akan sampai juga ke hati. Jadi sekarang itu terlalu kita dijejali itu. Kemudian yang kedua, selaku setengah tuan rumah aslinya kan Gus Bara ya. Saya setengah tuan rumah lah yang punya rutinan ini. Saya mohon untuk kita khidmat pada malam hari ini, paling tidak kalau kita gak mau berbicara tentang moral dan etika, paling tidak ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada tamu yang kita undang pada malam hari ini, Mbah Sujiwo Tejo, dengan kita tidak menyalakan HP, kita tidak melakukan aktivitas apapun kecuali yang berhubungan langsung dengan apa yang ada di panggung ini. Kalau lagi bermusik, menikmatinya. Kalau lagi menyampaikan pendapat, didengarkannya. Kalau perlu ada yang ditulis, monggo ditulis. Kita belajar untuk mendengarkan orang yang berbicara, karena ini hal yang paling mendasar dari akhlak kita yang seharusnya ada, tapi kita tinggalkan dan kita kemudian berbicara tentang hal-hal besar tanpa memulai dari hal-hal kecil. Dan hal-hal kecil ini, itu kecil hanya di pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah itu sesuatu ini besar. Sebagai bukti, di Quran itu salah satu pujian kepada Nabi Muhammad, mazaghal basaru wa ma tagha. Muhammad itu kata Allah, kalau dia duduk dengan orang, dia lihat matanya orang itu. Tidak pernah matanya itu keluar dari pandangan terhadap orang itu. Itulah akhlak Nabi dalam mata. Nabi itu kalau ada orang berbicara, bukan hanya didengarkan, seluruh sanubarinya itu terfokus kepada siapa yang berbicara. Matanya itu ngelihat ke orang yang berbicara. Sehingga pernah beberapa sahabat pulang dari duduk bersama Nabi Muhammad, itu semua cerita ke istrinya, Nabi Muhammad kenapa ya hari ini menspesialkan saya, dilihat terus saya. Dan itu semua bercerita seperti itu kepada istrinya. Karena 7 orang duduk bersama Nabi Muhammad, 7-7-nya itu merasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad, karena dilihat satu persatu oleh Nabi Muhammad secara adil. Kalau kita kan biasanya ngelihat ke semuanya, tapi pas ke yang cantik agak lama biasanya itu. Agak lama. Atau ke yang kaya agak lama, ke yang berjabatan tuh agak lama, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad itu hal kecil kan mungkin bagi kita, tapi itulah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Mazaghal basaru wa ma tagha. Sungguh penglihatannya Nabi Muhammad itu penuh kemuliaan, karena beliau fokus. Dan itu yang kemudian jadi kemana-mana, bisa jadi penyakit mental kita, ketika kita itu tidak pernah menghadirkan diri kita dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Kita di sini sekarang mikirin yang di rumah. Kita di rumah mikirin yang di sini. Kenapa saya tadi gak fokus ketika kajian? Kita hari ini hidup mikirin yang besok. Besok hidup mikirin yang lusa. Terus aja begitu kita. Gak pernah hadir tuh pikiran kita dalam diri kita. Sehingga itu yang menjadi masalah juga secara psikologis nanti itu. Makanya ada temuan-temuan baru. Misalnya kalau Anda baca Viktor Frankl tuh, tentang pentingnya menghadirkan pikiran saat ini dan di sini. Karena kalau dalam Islam ini kan semua akan dipertanggungjawabkan. Anda duduk hari ini di sini, kalau tidak menyimak apa yang disampaikan, itu kan akan dipertanggungjawabkan di depan Gusti Allah nanti. Lu sampean kok ada hambaku menyampaikan hal-hal yang baik, kok sampean nggak dengerin? Urusan sama Gusti Allah nanti. Nabi Muhammad juga begitu. Ada orang menyampaikan sabda-sabdaku, apalagi cucuku loh.
gak didengerin. Makanya Gusti Allah dari awal gak mau ini terjadi kepada Gusti Allah, sehingga Gusti Allah tekankan di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran dibacakan, dengerin, simak, resapi, dan kalian boleh cek tuh di acara-acara pemerintahan, acara-acara kebudayaan, acara-acara pengajian. Itu baca Quran, lagu kebangsaan, itu hanya selayang pandang tuh. Quran lagi dibacakan orang main HP, Quran lagi dibicarakan orang ngobrol, gak cendikiawannya, gak kiainya, gak habibnya, gak ustadznya, gak pejabatnya, semuanya tuh. Saya lihat tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Padahal Quran bilang, dakuri Al-Quran fastami'u. Makanya dilarang dalam kesepakatan Darul Ifta Misriyah, lembaga fatwanya Mesir, itu dilarang nyetel ayat Quran di pasar atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang untuk menyimaknya. Itu gak boleh. Di pasar waktunya orang kerja kan sering tuh. Sampean kalau ke Sunan Ampel banyak tuh kan orang nyetel Quran. Itu nanti Quran yang melaknat dia di akhirat tuh. Karena nggak boleh, itu kan ngeprank gitu. Lah iya, saya itu merasa diprank oleh mereka lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan harus dengerin tuh. Wajib itu hukumnya. Gusti Allah lagi ngomong kita gak dengerin. Karena itu haram tuh di pasar nyetel ayat Quran. Seperti haramnya kita ketika mau tidur itu menyetel ayat Quran sebagai media untuk kita tidur, sehingga ada momen kita tidur dan ayat Qurannya tetap berjalan. Jadi makanya kata Gusti Allah, fastami'u, dengerin kalau saya ngomong. Dan itu hal yang dasar sekali yang sekarang kita lihat di forum-forum. Ya orang kan tetap. Sampai saya tuh sering berada di kondisi yang membingungkan. Ada seorang yang ngerti agama tapi ngajak ngomong ketika Al-Quran dibacakan, ya mau gak dengerin dia, takut tersinggung, kemudian dianggap begini dan begitu. Mau dengerin Al-Quran juga takut, mau dengerin dia ngomong, masa kita gak dengerin Al-Quran. Kita dibuat berada di dalam kondisi-kondisi yang paradoks dan anomali itu karena tatanan yang gonjang-ganjing. Seperti Anda di pesawat yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang turbulensi, misalnya Anda mau ngasih aqua kepada dia dalam keadaan di gelas tuh, Anda mau ngasih aqua untuk diminum, tiba-tiba karena turbulensi jadi tumpah. Jadi kamu nyiram saya, lu enggak, saya mau ngasih, tengkar tuh orang. Karena tatanan kebudayaannya tidak diatur dengan baik. Karena orang sudah terbiasa untuk gak dengerin omongan orang lain, terbiasa untuk tidak menghargai orang lain. Ini yang paling mendasar dari apa yang akan kita bicarakan panjang pada malam hari ini tentang toleransi. Karena inti di antara inti toleransi itu adalah penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditegur dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang tua buta datang kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad lebih fokus kepada orang Quraisy dan mengabaikan pertanyaan Abu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Allah, jangan, semua orang itu harus diperhatikan dengan baik. Bukan karena kamu ingin orang Quraisy ini masuk Islam sehingga menyebabkan kamu mengabaikan suara dari orang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu. Itu toleransi yang paling kecil, yang paling dasar. Penghargaan kepada orang lain dalam segala hal. Nah, itu yang saya inginkan sebagai setengah tuan rumah pada malam hari ini, agar kita gak memalukan ke tamu yang datang, diantaranya dalam hal ini yang utama adalah Mbah Sujiwo Tejo. Jadi saya mohon, ayo kita simak bareng-bareng, coba hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini.
pasti Anda akan mendapatkan kehangatan, kenyamanan, pencerahan gitu. Ketika Anda hadir saat ini dan di sini. Dan saya berusaha hanya setengah jam, ini udah 15 menit karena ini orang-orang yang sudah hampir 1 tahun atau setengah tahun hadir rutinan saya, jadi kayaknya mereka tidak begitu perlu mendengarkan pendapat-pendapat saya, sudah sering mereka ini. Sebenarnya mereka ini namanya pemuda tersesat, tapi sudah tercerahkan, Dan sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo. Dan saya terus terang, saya tidak menghadirkan musik dalam ceramah saya bukan karena saya tidak mau belajar musik dan tidak bisa bermain musik, tapi saya meyakini musik itu haram. Mbah Tejo kalau di ILC itu dulu saya lihat gagah betul kan. Jadi saya tuh bernafsu pengen ngerosting Mbah Sujiwo Tejo. Kan politisi itu dimarahin sama Mbah Sujiwo Tejo itu. Kata saya, ya paling enggak saya sedikit merasakan kecucuan Nabi saya lah karena ngerosting Mbah Sujiwo Tejo itu. Iya. Jadi nanti akan banyak yang disampaikan Mbah Sujiwo Tejo. Jadi mohon disimak. Dan soal pada malam hari ini kita berkumpul karena almarhum Riyanto, seorang banser yang meninggal karena mendedikasikan nyawanya untuk toleransi, untuk perdamaian, untuk keamanan, dan untuk kemanusiaan. Bagi yang belum mengenalnya, saya ingin Anda nanti mengenalnya entah melalui media tulisan atau melalui film. Ada film tentang Riyanto yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo, judulnya Tanda Tanya, ada di Netflix, bisa Anda tonton. Tapi kayaknya Anda nggak langganan Netflix. Jadi itu film yang menjadi biografi almarhum Riyanto. Karena itu saya mohon membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Riyanto. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Riyanto wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyanto itu bukan orang yang bagi saya menjaga gereja. Kita itu
akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Rianto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Rianto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada banser ataupun nggak ada banser, wong tetap jalan kok. Itu peribadatan. Dan ada banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu. Maka teman-teman banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehikmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok. Mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati. Bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus. Nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka, bukan gerejanya. Gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara, ya dibangun lagi. Iya kan? Kan tinggal dibangun. Infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah karena itu yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Nabi Muhammad itu ketika beliau mau ke Mekah dari Madinah dengan 1000-an hingga 4000-an umat Islam bersenjata lengkap mau pergi ke Mekah untuk melakukan umroh, maka itu beberapa tahun menjelang umat Islam melakukan Fathu Mekah, menguasai kota Mekah, melakukan pembukaan terhadap kota Mekah. Sudah kuat mau datang ke Mekah untuk beribadah umroh, dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah, tidak diperkenankan masuk ke Mekah di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Nabi serang aja ini orang-orang musyrik ini,
karena jumlah kita jauh lebih besar dari mereka dan kita pasti menang kalau kita serang mereka. Kemudian kata Nabi, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk memerangi siapapun. Enggak. Kemudian Nabi ajak dialog. Yang diutus dari kaum musyrik namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr datang kepada Nabi di meja perundingan. Kemudian kata Nabi, apa yang harus kita ambil sebagai titik sepakat agar tidak ada darah yang tumpah hari ini, tidak ada nyawa yang melayang hari ini. Karena hifdun nafas, menjaga satu nyawa dari hilangnya nyawa atau dari tumpahnya darah, itu adalah salah satu dari 5 amanat dasar dalam Islam. Pancasilanya Islam itu kan diantaranya hifdun nafas, yang disebut dengan maqasidus syariah itu. Tujuan syariat Islam itu salah satunya hifdun nafas, menjaga nyawa seseorang, tidak boleh terluka, tidak boleh hilang. Makanya kata Nabi, ayo kita bikin perjanjian. Dikenallah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang paling tidak menguntungkan umat Islam tuh. Karena isinya itu merugikan umat Islam. Klausul pertamanya, umat Islam yang sudah berbondong-bondong mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran untuk berjalan menuju Mekah untuk berumroh, suruh balik lagi, tahun itu gak boleh umroh. Berapa biayanya itu yang sudah keluar tuh? Kan nanti harus berurusan dengan travel yang memberangkatkan waktu itu. Itu berapa kerugiannya? Ya itu mirip gitu, sampean sudah sampai Jeddah kemudian suruh pulang tuh. Kan apalagi orang Madura itu kan iya kan, dia kalau pergi ke Mekah itu ngumpulin bahkan dari koin-koin 100-an 500-an zaman dulu. Jadi pas nyampe Jeddah suruh pulang, keket boy KR ya, tengkar aja, nggak mau dia, suruh pulang langsung. Lebih baik pulang nama daripada dia. Saya, Anda hati-hati sama orang yang ngomong lebih baik demi ini demi itu. Nah, kemudian klausul keduanya, kalau ada orang musyrik masuk Islam, maka dia harus dikembalikan ke musyrik. Sehingga nanti ada kisah tentang Abu Jundah ibn Suhail, ketuanya orang musyrik, anaknya namanya Abu Jundah, itu masuk Islam. Kata Nabi, enggak, saya terikat kepada perjanjian untuk tidak boleh nerima orang masuk Islam dari kalangan musyrik Mekah, maka kembalilah kamu. Walaupun akhirnya nanti Abu Jundah ini masuk Islam, tapi Nabi taat kepada perjanjian walaupun perjanjian itu tidak fair. Ini juga buat meneguhkan pandangan kita. Jangankan Pancasila, perjanjian atau kalimatun sawa yang agung, yang fair. Perjanjian yang tidak agung dan tidak fair aja, perjanjian Hudaybiyah itu Nabi pegang erat, Nabi tidak langgar. Maka kemudian kalau ada orang Islam kembali musyrik, gak apa-apa, gak adil. Tapi kata Nabi, gak apa-apa, demi tidak ada darah dan nyawa yang tumpah hari itu dan melayang hari itu. Kemudian di perjanjian itu ditulis, yang bertanda tangan di bawah ini Suhail ibn Amr. Dari kalangan umat Islam, Sayyidina Ali yang menulis, Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Suhail bin Amr, loh, Anda mau ngeprank saya? Kalau saya tanda tangani, saya auto syahadat ini. Saya gak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah. Karena saya gak mau mengakui Muhammad Rasul Allah. Akhirnya kata Sayyidina Ali, tengkar aja udah. Rasul, ini memang kayaknya buzzer ini Rasul gitu. Perlu diberantas ini. Nah nanti yang melahirkan buzzer tuh kayaknya keturunan Suhail bin Amr ini. Terus minta ini minta itu. Akhirnya kata Nabi enggak. Kemudian kata Nabi, hapus. Benar yang dia bilang, hapus tuh gelar Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, enggak, gelar ini yang menyematkan Allah, dan Allah di Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad tanpa gelar itu. Wa ma Muhammadun
illa rasul. Illa rasul. Makanya Allah gak pernah ya Muhammad, gak pernah. Allah manggil ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai junjungan nabiku, ya ayyuhan rasul, wahai junjungan rasulku. Tapi gelar itu suruh hapus. Enggak, kata Sina Ali, saya gak mau. Allah aja gak pernah menghapus gelar itu. Kemudian Nabi Muhammad minta, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, ummi, minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan di mana tulisan Rasulullah itu. Kemudian dengan jarinya sendiri beliau hapus tuh gelar Rasulullah. Gelar yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah sekalipun memanggil Nabi Muhammad tidak dengan gelar itu. Hari itu oleh Muhammad Rasulullah dihapus agar tidak ada darah yang tumpah, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Itulah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kita akan melakukan apapun untuk terhindarnya tuh pertengkaran, termasuk di media sosial. Kalau sekiranya Anda jawab itu buzzer, Anda jawab itu orang yang gak suka pada Anda, akan bikin timeline itu isinya pertengkaran, ya gak usah dijawab. Ngomong kita ini sekarang itu pelajaran yang sering luput dari kita adalah belajar gak banyak bacot. Iya, itu jihadnya Sayyidah Maryam tuh. Sayyidah Maryam punya anak, gak ada suaminya. Terus kata Allah, diam. As-saum, diam, puasa ngomong. Itu pelajaran yang jarang kita pegang sekarang di era disrupsi informasi, komentar dan lain sebagainya. Nah, dan Rianto itu dikisahkan bukan mau bunuh diri. Sebisa mungkin beliau itu ingin menjaga nyawanya. Karena itu ketika beliau menemukan bom di dalam gereja, beliau ambil, kemudian beliau berlari keluar gereja karena tidak ingin iman umat Islam itu hangus hari itu. Nggak ingin nama umat Islam itu tercoreng hari itu. Maka beliau peluk bom itu, beliau berlari keluar gereja. Dan ketika beliau berlari keluar gereja, beliau lempar bom itu. Tapi ketika beliau lempar, maka bom itu membentur tempat sampah dan akhirnya kembali, sehingga akan membahayakan saudara-saudaranya sesama muslim yang ada di luar. Maka kemudian beliau ambil itu lagi, kemudian beliau berlari sambil memeluk, sampai kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau syahid. Ini pelajaran. Momentum beliau ngelempar bom itu bagi saya adalah momentum yang penting, karena itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa umat Islam nggak pernah diajari untuk mencari kematian syahid dengan mencari kematian melalui bom itu. Nggak pernah. Kesyahidan itu bukan cara mati dalam Islam, tapi kesyahidan itu adalah cara hidup. Siapa yang hidup dalam jihad, memberikan manfaat kepada orang lain, mendamaikan orang yang bertengkar, memberikan rasa aman bagi orang yang deg-degan, maka mati dalam keadaan apapun, dia mati dalam keadaan syahid. Itulah yang dipertontonkan oleh Rianto. Dia buang bomnya, dia bukan senang mati. Wah, saya meluk bom, senang nih, berarti mati syahid. Enggak, dia tahu bahwa orang yang sejatinya bisa syahid itu yang berani hidup. Kalau berani mati itu penakut. Orang yang gak berani hidup itu penakut. Dia bukan jihad, dia bukan syahid kalau mati, dia penakut. Sebagaimana orang yang tidak mau menghadapi masalah itu penakut. Anda yang kesini karena ninggalin istri Anda yang Anda merasa punya masalah dengan dia, itu penakut tuh. Kesini cuman biar gak tukaran di istri wailah. Jadi syahid itu cara hidup, bukan cara mati. Mau mati di medan perang pun, kalau cara hidupnya tidak jihad, ya gak mati syahid. Banyak itu orang yang mati di medan perang di zaman Nabi, sebelum Nabi ataupun setelah Nabi, gak dihukumi syahid kalau tidak hidup dalam keadaan jihad. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rianto. Dia memperlihatkan bahwa hifdun nafas, menjaga nyawa, termasuk nyawa kita sendiri, itu adalah jihad. Anda itu tetap
hidup sampai waktunya mati itu jihad loh. Anda tanya ke orang yang stroke, orang yang diabetes, orang yang mengalami sakit ini sakit itu, atau orang yang sedang berada dalam kemiskinan yang begitu miskinnya atau sedang mengalami depresi, kalau boleh mati saya pengen mati, tapi dia memilih tetap hidup, dan itulah jihad. Anda memilih tetap hidup itu jihad. Kalau pengennya kita itu ya mati, ngapain? Nah karena itu Rianto ngajarin dengan momentum pelemparan bom itu, bahwa saya pengen hidup. Kalau saya bisa menjaga nama baik umat Islam dengan tetap hidup, saya pengen hidup. Tapi berhubung kondisinya gak bisa, kalau nyawa ini harus dikorbankan demi keamanan, kedamaian dan lain sebagainya, maka dikorbankan itu nyawa oleh beliau. Karena itulah perintah Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian kita di sana belajar tentang berbagai hal, kemanusiaan iya, toleransi iya, bahwa kita merelakan hak kita untuk tidak diambil demi tercapainya kemaslahatan bagi orang lain. Enggak apa-apa hak hidup kita diambil asalkan kehidupan orang lain bisa berjalan dengan lebih baik. Itulah toleransi. Hak itu kan enggak mesti diambil. Kita merelakan hak kita tidak diambil demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, itu yang tidak saya temui di Jakarta tuh. Orang yang sangat tidak toleran. Kita belajar toleransi dari hal-hal kecil lah. Orang yang punya polisi tidur di depan rumahnya karena punya anak kecil, menurut saya itu orang yang tidak toleran dan tidak punya iman tuh. Iya, dia yang tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain outputnya. Iya, dia yang enak tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain anaknya. Kan banyak tuh di kampung-kampung juga, di Bondowoso, di kampung saya tuh pernah. Jadi ada polisi tidur dengan alasan karena banyak anak kecil main di jalan. Loh, anaknya yang suruh jangan main di jalan, kok malah kita yang suruh jagain anak dia. Bikin pagar yang tinggi biar anaknya gak main, bikin tempat bermain untuk anak-anaknya, jangan malah kita. Karena kenapa saya bilang gak ada iman? Karena kata Nabi, iman itu ada 60 sampai 70 cabang. Cabang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir itu adalah memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Lah ini udah gak mindahin duri dari tengah jalan ke pinggir jalan, malah bikin polisi tidur di tengah jalan. Makanya saya bilang kalau ada acara-acara baik kenegaraan ataupun keagamaan ataupun kebudayaan yang nutup jalan, itu saya gak pernah serang. Karena gak mengganggu jalan orang lain. Itu adalah cabang dari iman kalau dalam Islam. Nah, itulah toleransi. Kita merelakan apa yang menjadi hak kita untuk orang lain agar kemaslahatan menjadi baik-baik saja. Dan itu yang sekarang hilang. Orang sibuk menuntut haknya tapi lupa melaksanakan kewajibannya. Makanya kita hanya punya istilah hak asasi manusia, kita gak punya istilah wajib asasi manusia. Iya kan? Generasi buruk sekali tuh yang punya istilah HAM, gak punya istilah WAM. Iya, karena kita dididik untuk hanya menuntut hak, gak pernah menunaikan kewajiban. Makanya kita gak punya istilah wajib asasi manusia. Padahal kewajiban itu bersifat wajib, hak itu gak bersifat wajib. Boleh diambil, boleh gak diambil. Makanya Anda diajarkan berpuasa. Yuk sesekali jangan makan, walaupun makan itu hakmu. Diajari sedekah, walaupun itu hakmu karena hasil kerjamu, tapi coba kasih ke orang lain. Nah, itu kan pembelajaran. Hidup itu bukan hanya menuntut hak. Sampean berumah tangga kalau cuma mikirin hak, lama-lama cerai itu, ditarik terus, istri narik, suami narik, lama-lama putus tuh. Makanya
Bangsa yang punya istilah hak asasi manusia, gak punya istilah wajib asasi manusia, itu bangsa yang masih mundur, belum maju. Makanya nanti kita pengen tahu di negeri Jancukers, apakah ada istilah wajib asasi manusia? Kalau ada, kita makar. Lebih enak di sana ya. Jadi mari kita belajar tentang toleransi itu dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Memulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, sehingga kemudian itu menjadi jalan hidup kita. Karena gak mungkin kita hidup tanpa toleransi itu. Sampean ngebut papasan dengan orang lain yang juga ngebut, kalau salah satu tidak toleran tuh ya nabrak. Gak mungkin tuh, harus ada toleransi. Makanya tanpa itu gak mungkin kita bisa hidup. Nah, sesuai janji ini kurang lebih sudah setengah jam. Jadi itu pengantar dari saya. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab yang kita bisa eksplorasi lebih dalam tentang makna Riyanto, toleransi dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Habib. Jadi memang sahabat Riyanto ini salah satu pahlawan kemanusiaan ya hadirin. Saya pernah dengar itu kalau orang baik itu akan terasa baik ketika beliau sudah wafat. Jadi kebaikannya ini tetap terkenang meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini. Nah, berbicara tentang toleransi, tadi Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana toleransi itu. Setelah ketika kita berkaca di negeri ini, Habib, Mbah, di negeri ini ada yang namanya demokrasi. Nah, kalau menurut kita pribadi, demokrasi di Indonesia ini masih semu-semu gitu ya Mbak ya. Nah, untuk itu bagaimana penegakan toleransi dan juga bagaimana baiknya ini kedepannya jika diterapkan di Indonesia dan khususnya ketika kita sebagai warganya gitu. Nah, untuk itu kepada Mbah Sujiwo Tejo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar kayak pejabat ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Gus Bara, juga Kiai Saifullah, Gus Ipung, dan saya lihat tadi putranya Mbah Husein ada ya, Gus Fahmi juga, Kiai Fahmi ada di sini, putranya Mbah Imron Jamil, Gus Isa juga ada, banyak Gus-Gus di sini. Kalau ada Presiden Janjuker seluruh Gus ngumpul, itu bedanya sama Habib. Gitu. Tapi bukannya jelek Habib, saya gini, Habib itu pertama kita Tretan TV, kita sama-sama orang Madura, saya Situbondo, dia Bendungan, dia kan, kula entian Bendungan lagi, kula Situbondo, dan daerah Tapi, oke, kita ngomong Madura kalau. Bukan karena itu saya mendukung, tapi karena saya dengan segala hormat terhadap sholawat Tombuati, saya nggak begitu suka yang maca Quran sama anane, sholat mengilakonono, wong kang soleh kumpulono. Lho nek ngumpuli wong soleh apa gunane ya? Lho terus sing tersesat itu sapa sing ngumpuli? Habib ngumpulin orang-orang tersesat karena kalau orang soleh ngapain dikumpulin? Justru tugas kita kan ngumpulin orang yang tersesat, yang nggak soleh. Itu kritik saya kepada sholawat Tombuati. Terus kritik saya terhadap Habib tapi gitu. Nek ceramah itu ngomong tok gak ono musik. Aku selalu bilang kata-kata itu sampah. Kenapa? Karena kata-kata itu selalu berlibat. Coba nanti, kenapa kata Tuhan Maha Kuasa? Kalau begitu sebenarnya Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan berlibat kan? Tuhan abadi. Kalau begitu ada awal dan akhirnya. Berarti nggak mungkin dong dia Tuhan nggak ada awalnya kok.
gitu. Terus nanti ada itu kalau ada awal sama akhir namanya kholidin, kalau itu abadan. Oke lah, tapi berdebat terus. Berdebat. Seluruh kata-kata Bib kalau ditelusuri jadi paradoks. Itu kenapa kok saya bilang sampah? Kita Bib kebanyakan kalau mendengar kitab suci dibacakan, konsentrasi kita di arti. Aku bilang arti itu nanti tergantung madhab, tergantung tafsir. Kita dijajah lagi oleh pembuat madhab. Bener nggak sih? Kata madhab Syafi'i, Hambali, kenapa? Katamu sendiri apa gitu? Tapi begitu orang lupa bahwa seluruh kitab suci, mulai dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya, Taurat itu semuanya dilakukan. Termasuk di gereja ya, dilakukan. Semua dilakukan. Dugaan saya karena Tuhan lebih percaya bahwa lagu itu yang akan nyampe ke hati setiap manusia tanpa tafsir-tafsir. Salah satu karena saya di matematik, Beb, semuanya ingin saya buktikan, Beb. Katanya Al-Quran itu mujizat. Kalau Al-Quran memang mujizat, pasti ada nada-nada dari nenek-nenek moyang kita, entah itu di Afrika, di Jawa, yang cocok untuk Al-Quran, untuk menyanyikan Al-Quran. Terus saya tanya ke Gus Gofur, putranya Mbah Maimun. Gus, kalau kita baca Al-Quran pakai cengkok Jawa atau cengkok Sunda, boleh nggak? Dia menjawab gini, dulu orang Madinah nggak ngerti cengkok Mekah. Terus ditanya sama orang Hijaz ya, boleh nggak membaca cara Madinah? Rasul menjawab boleh, kata Gus Gofur gitu. Berarti ijtihad saya, kalau waktu itu Nabi ketemu orang Sunda, boleh dong baca Al-Quran dengan cara Sunda. Saya ketemu tembang lama, namanya tembang lama pasti bagus karena awet. Kalau enggak pasti enggak. Do piomban waya opo iki. Ini apa ini ya? Ini saat apa ini? Piyo. Rambu lan wis ngayo. Rembulan sudah muncul. Titi sonyo kang witonya wiji. Angin semilir membawakan kedamaian di hati. Mbak, kalau main HP mending pulang. Tadi Habib ngomong, kalau kamu di sini dan saat ini, orang Buddha, Hindu dan lain sebagainya ngomong, kalau kamu di situ larut here and now, di sini dan saat ini, maka itu meleburkan karma. Kamu di kantor ya kamu di kantor, kamu di jalan ya di situ. Oke, itu kenapa saya keras pada HP. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sorry kalau salah, ini karena saya bernyanyi. Ketika ada terjemahan inna dinna indallahil Islam, saya sebagai orang matematik, inna dinna sesungguhnya agama di sisi indallah il Islam adalah Islam. Pertanyaanku sebagai orang matematik, inna dinanya diterjemahkan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semuanya diterjemahkan, Islamnya nggak diterjemahkan. Aku telusuri ayat itu turun sebelum Islam jadi agama. Berarti kan harus diterjemahkan. Islam asalnya salam, kesejahteraan. Berarti sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku adalah kesejahteraan. Si agama apapun yang arahnya kesejahteraan, salam, akarnya Islam kan salam juga. Keselamatan itu Islam. Kalau gini nanti nggak berantem orang pinggul, kami agama yang cuma diridhoi oleh Tuhan. Nggak masuk akal buat aku. Kenapa Tuhan cuma meridhoi satu agama? Nah, Buddha, Hindu mengajar yang aku anggap Islam juga mengajarkan begitu. Kalau kamu di sini ya di sini saat ini, maka karmamu akan dibilas. Karena mengikuti proses. Oke, aku tadi ngomong sampai mana ya lupa. Saya main HP, aku bingung. Tadi aku ngomong apa? Aku sampai mana tadi? Iya, tentang
Ini tadi, sebelumnya ini apa? Oh, tembak. Tembang. Nano nano nane 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 titi sonyo jawa to nyawiji. Terus miring. Mambang tang pas wulan sumrek anggon dorup. Wangi menyebar ke semesta seperti bunga sedap malam. Tak cari-cari Bib, ada di yang inna anjalnahu fi lailatul surat apa itu? Al-Alaq. Inna anjalnahu itu surat apa itu? Itu surat Al-Qadar. Persis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nada itu yang sampai ke aku. Dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bukan cuma yang terhitung malam ke 10 ke atas itu cuma gampangnya supaya komunikasi ke pedes-pedes itu gampang gitu. Sebetulnya di sisiku begitu yang ini nadanya bukan aku nggak ngerti bahasa Arab, Beb. Tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta, disitulah Lailatul Qadar datang. Aku tanya ke Gusmus, membenarkan. Aku tanya ke Habib Anis. Jadi nada, orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada. Tadi kalau Habib bilang musik itu haram cuman guyon. Supaya enak lah, namanya Habib supaya kelihatan ya bilang. Definisi musik itu adalah ada ritme, ada pengulangan, itu musik. Sehingga kalau ada ulama bilang musik itu haram, saya sebagai orang matematika bingung. Apa yang nggak musik di dunia ini? Nafasmu itu musik. Ada pengulangan. Kalau lagi tegang dedak-dedak kayak musik naik. Sinar matahari keluar, dia melukis juga. Itu musik. Kata-kata ini musik. Kalau enggak kan jadi orang GPS kan, belok kanan, Anda salah. Itu enggak ada musik, enggak ada musik, enggak mau ngomong ini musik. Terus musik diharamkan, aku bingung, Beb. Wallahi, gua kayak orang Islam, Beb. Wallahi. Nah, supaya cepat masuk ke sesi tanya jawab, saya terus bilang ke Habib, Beb, sorry dengan segala ceramah tanpa musik bagi aku sampah. Jadi nanti pembagian tugas ya, Beb, gimana? Bagian sampah-sampah sampean. Aku sekarang akan menyanyi ingsun dengan paduan suara dari mana ini? Hah? Ini dari mana aja? Hah? Yang berdiri. Oh, perempuan nggak bisa berdiri ya, cowok yang bisa ya. Enggak berdiri. Enggak, dari mana tolong yang kencang manggil? Enggak, berdiri dong. Kita kan Forum Rakyat Voice. Semua berdiri. Ini mic-nya di mana yang tengah ini? Kok bisa berubah semua? Mic-nya ini di mana posisinya yang tengah? Ayo dong please. Please. Sambil menunggu kata-kata adalah saya tadi bilang ke Habib, tolong nanti diskusinya betul nggak sih toleransi di Indonesia ini ada? Bagi saya nggak ada. Ini kok berubah lagi ya suaraku di sini ya? Suaraku di sini berubah, nggak enak. Tadi enak, suaraku berubah jadi keras sekarang, atos. Oke, jadi gemuk gitu loh. Oh. Tes, yang belakang nggak ada mic-nya. Gimana ya?
Itu yang sana ada. Toleransi nggak enak, mic suaraku berubah. Itu bedanya aku sama Habib. Habib kenceng ngomong terus walaupun mic-nya nggak enak. Kalau aku nggak bisa, telingaku peka banget. Ya. Aku bukan cuma ke kamu loh keras. Menteri pun main HP di depanku, aku kata-katain. Ada banyak saksi. Gitu loh. Tes. Nah, toleran. Nah, ini enak mas. Apa? Kenapa? Mic-nya gini. Mic-nya gini. Malah nggak bunyi. Mic-nya gini. Yang ini. Kok bisa dikasih ini? Tes. Toleransi di Indonesia menurut aku nggak ada, atau kalaupun ada semu. Ayo kita diskusikan. Toleransi yang sedang berlangsung sekarang adalah silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanku, dan aku akan menjalani keyakinanku. Tapi keyakinanku lah yang paling benar. Gimana ini disulut dikit jadi api? Toleransi yang aku bayangkan dan aku yakin ada pembenarannya di kitab suci, kecuali kalau beliau nggak mau membenarkan. Silakan kamu jalani keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu. Semoga kelak kita akan bertemu pada kebenaran yang sama. Ini akan susah dipanas-panasin oleh buzzer manapun, Beb. Keyakinanku adalah gampang sekali kalau aku mendengarkan musik. Tapi kita dengerin dulu musiknya. Kenapa aku sampai pada tafsir seperti ini? Karena musik. Judulnya Ingsun. Nunggang rasa ngener ing panggayu. Kenapa nunggang rasa, enggak nunggang pikiran? Karena saat kepengaruh sama Habib, bukan Habib dia. Bahwa Rasulullah bisa ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj ke atas karena dia menunggang rasa. Jibril nggak kuat karena dia menunggang pikiran, hanya menunggang kata. Pasti nggak bisa bantah kan? Nunggang rasa ngenering panggayu, ini juga yang sering saya bawakan kalau saya tawaf. Saya nggak mau dijajah oleh siapa yang ngelatih umroh itu, siapa namanya? Orang-orang itu apa namanya yang pelatih kalau manakib itu loh? Mutawif. Nanti baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah sampai Hajar Aswad bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke. Aku akalin, aku cuman gitu aja di depan Hajar Aswad. Ketika muter, aku nyanyi ini. Masa Gusti Allah gak ngerti? Judulnya Ingsun. Ing cini sun aku, Tuhan di dalam diriku. Nunggang rasa ngenering panggayu. Nggak kedengaran sampah kan? Ayo kita serius kita. Nunggang rasa ngenering panggayu, lunging gadung merambat kerambil gading, kekondewi ting rasa pangrasa, nyancang jati wasanane, brebes mili banyu saking langit, tibeng kedung lumembak ing pangkon, anut nyempung lelakon ngawuri,
dari manungso papan saso lapawande esok sore rino sawengine acur-acur geng kahanan candrane wong langit engko labbaik Allahumma labbaik Nelian kekondelan, tak ada lagi yang aku kondeli. Selama ini kesalahanku terlalu sering mengunjungi kiai, terlalu sering mengunjungi pastor, terlalu sering mengunjungi biku, terlalu sering menghubungi pendeta. Tapi aku lupa berkunjung pada diriku sendiri. Tanian menguwit kerambil kadang. Terima kasih. Ini Beb, ini Grace, ini Sila, yang belakang dua cowok, tapi cowok nggak terlalu penting lah buat aku, gitu. Ini dari gereja di mana almarhum Rianto menjadi syahid di sana. Jadi waktu itu bedanya Habib sama Sujiwo Tejo. Habib hanya datang ketika acara kan. Sujiwo Tejo sudah datang H-1 latihan bareng. Jadi siapa honornya yang lebih banyak? Itu aja sih. Itu aja asal Jo. Tapi saya ini ledek-ledekan ini karena streaming. Ini semuanya ledek-ledekan, semuanya saksi. Ketika latihan kemarin, Mbak, saya selalu mengistimewakan mereka berdua gini. Soalnya orang-orang gereja biasanya pinter nyanyi. Udahlah yang kalian yang patayat jangan sok, nggak bisa nyanyinya susah, gitu ketawa gitu. Udahlah ngakui lah gitu loh. Saya bisa jadi kutu buku sekarang Beb, karena waktu kuliah di Bandung satu kos sama anak Loyola Semarang. Dia kos Semarang bawa buku-buku banyak banget. Dari situ saya tukang baca dan dari situ saya bisa nulis. Kalau aku ngobrol di situ Bondo terus kumpulan sama wong Indo nggak baca aku, gitu loh. Udahlah kita jujur aja deh. Enggak, ini guyon, tapi juga ada juga orang Islam yang pintar kan juga banyak juga gitu loh maksud. Ini cuma untuk memicu mereka gitu loh. Jadi bagian yang sulit-sulit saya serahkan kepada orang gereja gitu loh. Nadanya. Karena orang Islam terutama Habib bisanya ngomong. Jadi Beb, diskusinya selain toleransi tadi di saya, toleransi yang benar adalah bukan toleransi ketika kamu masih mendaki gunung. Ketika kamu masih mendaki gunung, iya kamu, kenapa kamu ngelihat manukmu? Kamu gitu loh. Dia tak tunjuk gini terus ngeliat gini. Raimu. Gitu. Raimu, bukan manukmu. Raimu, Masya Allah. Ini Pak Bupati gimana Pak Wabu, rakyatmu kok kayak gini. Aku ngomong apa tadi? Sampai mana? Nah, ketika kamu manjat gunung, lihat jalan setapak. Sorry ini misalkan gunung, kamu akan merasa bahwa jalanmu yang paling benar. Tapi begitu kamu sudah sampai puncak gunung, lihat ke bawah, seluruh jalan setapak menujumu.
seluruh sungai-sungai, seluruh keyakinan-keyakinan pada akhirnya ke muara yang sama, yaitu laut yang esa. Dulu ada kristal itu bernama keyakinan. Lalu zaman es mencair terjadi karena ada sinar matahari, es mencair menjadi lautan yang esa. Matahari apa? Kesadaran. Itu yang aku suka marah. Tapi sekarang kantor-kantor mulai kalau berdoa, saya akan berdoa dengan cara Muslim, Islam. Yang non Muslim silakan dengan keyakinan sendiri. Ini dasmu. Sebut agama lain dong. Kenapa disebut non Muslim? Sombong banget sih kalian. Kalau aku jadi dia, jadi Grace. Kalau aku jadi Sila, kamu siapa? Gak apa-apa sekali-kali lanang. Siapa? Hah? Topes kamu? Iya, yang satunya lagi, yang dari gereja. Samuel. Digituin aku akan tersinggung. Aku bukan non Muslim, aku Kristen. Tapi sekarang kemarin di BNPT Pak kantornya Pak Badan sudah mulai berdoanya yang beragama lain silakan. Jadi enak. Kadang-kadang kita nggak hati-hati dengan kata-kata. Saya akan berdoa dengan cara Islam. Yang non Muslim, kalau aku jadi Kristen, aku kan tukang protes, kecuali ke anak perempuanku. Aku itu paling sedih kalau sudah disetirin anak perempuanku namanya Randu. Kan nyetirnya kan, aku belum marah, dia marah duluan. Belum apa, udah diam aja gitu. Mampus hasu tenaga gitu. Tapi ternyata kiai-kiai itu penghapusannya anak perempuan. Berarti aku sama dengan kiai. Nah, jadi toleransi yang hakiki, menjaga diksi, itu saja sih untuk lemparan diskusi. Sebelum diskusi kita nyanyi bersama Suki Tanpa Bondo. Tapi saya tertarik tadi sama kendang, Beb. Kendangnya si urip nggak wong iki? Hah? Sing urip Rinio. Aku seneng penyanyimu ya enak mau. Sing nyanyi Titik Kalau Mongso yo. Ayu nggak bojai? Ya. Kendangi sama ininya juga. Endi wonge? Hah? Renio, lha kowe Renio cepetan karo sing main iki ojo jimbe. Nanti tak kode masuk-masuknya. Kalian nggak ikut latihan nggak apa-apa. Karena pernikahan juga nggak ada latihannya. Oke. Ayo cepetan. Mas gitar, Mas Sofi, Mas keyboard sama suling nanti ikut aba-aba saya akan masukin unsur kendang. Iki sing main jimbe sapa iki? Sing main jimbe? Oh, kamu mau ikutan? Ya, nanti tak kasih ruang buat kamu. Ayo lo bocah, yuk. Lungguh sih nang ini, nanti tak kasih. Yuk, Suki Tanpa Bondo, habis itu kita tanya jawab dengan Habib. Kalau bisa nanti waktunya lebih banyak sama Habib kan, soal kata-kata kan, soal sampah kan. Yuk. Guyon Beb, guyon. Yuk. Nggak masuk gitar. Sambil Al-Fatihah buat Sosro Kartono, kakaknya R.A. Kartini yang membuat syair ini. Saya cuma bikin lagu ini. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pambre tepi ajre. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pambre tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng,
anteng mandeng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng. Coba kalian duduk dulu. Sugeng jeneng, biar bisa dibaca belakangnya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sugeng tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hajre. Sugeng tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hajre. Langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng mandeng sugeng jeneng. Kamu nyanyi tunggal diri ketipung. Tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng. Paduan suara. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Kita masuk jalur pantura. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih lebih aji. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji. Buka sithik. Ayo sithik. Nek aku buka sithik iki terlalu istiqomah. Nek buka sithik jos gitu loh ya. Oke. Sugih tanpa pondo digdaya tanpa aji, buka sithik. Terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hati. Sugih tanpa pondo buka sithik. Coba ojo jos mandek sih, buka sithik jos tuh. Wah, terima. Jadi enak. Musik supaya nggak kelihatan sampah. Orang-orang fikih
orang-orang fikih akan dengerin sugih tanpa pondok, apa maknanya ini? Tafsirnya apa? Orang-orang torekot iku wis Gusti Allah wis ngomong nang kene kan, ya kan? Gembira, gembira, ya. Dan apa tafsirnya ini? Apa? Madhab apa ini? Sugih tanpa pondok, dikaya tanpa bekas ini jatuh, wah timbang mawi pasrah. Sugih tanpa pondok, dikaya tanpa wajib. Bekas ini mawi pasrah lebih pamrih tepi aji langgeng tanpa susah tanpa senang adem mantep sugih jeneng. langgeng tanpa susah tanpa senang Awas, anteng manteng. Oke, thank you. Saya tidak pakai lagi. Saya aku tangan. Kamu PKB ya? Kenapa? Wong PKB. Boten. Soalnya dia gak irama dangdut, kowe kok keberatan begitu dangdut, kowe seneng banget. Oke, tidak. Oke, moderator. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Tejo, juga grup paduan suara, grup musikalisasi puisi. Oke, saat ini saat yang ditunggu-tunggu juga ya. Sesi tanya jawab diskusi di sini. Sebelumnya kita buka pertanyaan langsung jawab atau 3/3 gitu nggih? Bagaimana Habib? Langsung saja nggih. Kan aku udah bilang urusan sampah, Habib. Ngapunten. Enak gak dari tadi musiknya? Memang yang haram-haram itu enak. Kendangnya aja Melayu sih. Kendangin di. Kalian di situ masalah. Udah lari ya udah. Kendangnya di situ tetap. Itu kan kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Sampai nojok lungo. Coba dikenangi yuk. Tiga apa? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa semua yang asik-asik terlalu? Terlalu ya, langsung di. Tapi apa? Itu semua bentuk keakraban ya. Nah, bagi saya canda itu bentuk keakraban. Anda hanya akan bercanda dengan orang yang bagi Anda sudah akrab. Dan memang musik itu bagi saya, ini sedikit, bagi saya musik itu makna. Musik itu yang memberi, salah satu yang memberi wadah makna bagi seseorang. Karena contohnya sederhana. Anda coba lihat video orang yang jatuh tersungkur karena kakinya kepleset kulit pisang atau apapun. Anda lihat itu mungkin Anda akan empati atau bahkan bersedih hingga menangis melihat itu karena Anda kasihan kepada orang yang jatuh itu. Tapi coba video yang sama Anda kasih musiknya Warkop DKI itu. Terus kasih video itu. Kemungkinan besar semua kita akan ketawa melihat orang jatuh.
Jadi musik itu yang kemudian menghilangkan empati kita. Enggak itu. Artinya musik itu yang bisa memberi makna. Dibangun. Tapi itulah musik yang kemudian memberi makna itu kan. Bahwa kita hanyut. Saya setuju bahwa ribuan ceramah saya bisa kalah dengan satu bait nyanyian dari seorang penyanyi itu. Walaupun diulang-ulang kan sebenarnya ya seharusnya kalau kita ngomongin honor saya itu lebih gede. Karena penyanyi itu enak. Mek kata-kata niku ya diulang-ulang. Nyanyi ya lagunya itu, lek penceramah kan harus ganti. Jadi sebenarnya membutuhkan lebih effort itu untuk jadi penceramah. Tapi untuk orang-orang malas ya jadi penyanyi ya cukup lah. Enggak tanya aja. Ada saja mungkin ya Habib. Ini boleh berkolaborasi Habib. Jadi ceramah yang ada instrumennya, biar lebih ngenang ya ada rasanya gitu. Oke, baik teman-teman di sini ada yang mau bertanya di sini? Boleh diangkat tangannya? 1, 2, 3. 3 penanya terlebih dahulu ya. Yang pertama yang paling depan, duduknya yang paling awal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul kalau boleh berdiri supaya yang lain bisa lihat. Ya, boleh berdiri. Siap. On cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bian Bib, saya dari luar kota, alhamdulillah. Saya itu pemuda tersesat, yang tersesatnya kadang itu ke Maiyah malah. Tungguin, seharusnya berarti bukan luar kota, Pak, dari kota lain. Oh, nggih. Iya. Nggih. Betul. Jadi kamu orang non Mojokerto? Non Mojokerto, nggih. Karena niki saya ke Pak Wabub kan, jadi saya ikut protokol Raja non Mojokerto gitu. Jadi saya tuh gini Beb, saya tuh ingin bertanya Beb. Ini kan juga tentang toleransi. Saya tuh sering mikir di hati saya tuh kalau saya tuh percaya bahwa semua orang itu akan masuk surga tanpa terkecuali orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Saya percaya itu. Salah bener nggak tahu. Saya juga kurang beragama gitu nih. Al-Ghafaru itu. Nggih. Ini supaya aku ikan kata-kata. Nggih. Tuhan mengampuni kalau kamu minta ampun. Tapi di Al-Mas'ul Husna ada Al-Ghafur. Jadi Tuhan sudah mengampuni kamu sebelum kamu minta ampun. Siap. Amin ya Allah. Saya itu meyakini bahwa semua agama itu benar, semua agama itu akan masuk surga pada akhirnya nanti. Karena dalam Islam, karena kebetulan ayah ibu saya dulu Islam, jadi saya ikut Islam, itu meyakini bahwa yang penting kita itu ada 4 tauhid yang paling ujung, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum alam. Nah, saya itu percaya bahwa Allah itu maha adil. Nah, kalau misalkan orang yang di pelosok Kalimantan yang nggak pernah ada wali di sana, nggak pernah ada ulama masuk ke dalam hutan-hutan Kalimantan, dia nggak pernah tahu Islam, tapi dia baik pada alam, dia baik pada manusia, dia baik pada sesama. Kalau dia kelak dia masuk surga, katanya Allah itu maha adil, Bib. Ya kan? Nah, saya ini yang tersesat saya, atau yang tersesat ini adalah umat-umat Islam yang sering mengkafir-kafirkan orang-orang yang sebenarnya menurut saya jauh lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Bahkan kalau sekali Mbak Tejo bahwa banyak orang Hindu di Bali itu sangat lebih Islam dari orang Islam. Karena di Bali tidak pernah ada maling kecuali datangnya orang Jawa yang ke Bali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul setiap satu pertanyaan langsung dijawab agar terus kita bergulir gitu, berkembang gitu. Jadi jawaban saya nanti juga bisa menjadi bahan buat pertanyaan, jawaban Mbah Tejo juga bisa jadi bahan untuk pertanyaan. Monggo. Mungkin saya tak dari
yang versi sampah dulu, Pak. Karena saya itu menghayati kemaduraan saya. Orang Madura itu senang sampah. Dia jihadnya itu di sampah, mengubah apa yang disebut sampah itu menjadi berkah itu. Sampean bisa bayangkan ya, ini masih kata-kata. Gimana kalau pakai musik loh? Pertama, saya pernah bikin satu video di jeda nulis itu. Kira-kira saya membayangkan Tarsan itu masuk surga apa masuk neraka?